Novita. Saya Hana Maulani. Saya Amanda. Saya Jongkoni dari kelas 04 SKKK 001. Kami akan menjelaskan tentang analisis value chain dan strategi sistem informasi pada perusahaan jasa sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, yang pertama saya akan mulai dari latar belakang dan tujuan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan dalam menjalankan masing-masing bisnisnya. Sistem informasi kini menjadi faktor penting dalam persaingan, membantu perusahaan mengelola operasional secara efisien. Terutama dalam industri jasa, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk menganalisis value chain, yang kedua adalah untuk menganalisis strategi sistem informasi, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value chain. Value chain adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya, si value chain ini memiliki dua komponen yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk komponen aktivitas utama ini terdiri dari yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada operations, yang ketiga ada outbound logistik, yang keempat marketing and sales, dan yang terakhir ada service. Untuk komponen selanjutnya yaitu komponen aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur, SDM, pengadaan, dan teknologi. Pada slide 4 ini, saya akan menjelaskan tentang strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif. Hubungan antara strategi bisnis dan sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi bukan hanya alat teknologi, tetapi juga sebagai pendukung utama pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Strategi bisnis menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, misalnya meningkatkan pelayanan, memperluas pasar, atau menekan biaya operasional. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan memanfaatkan sistem informasi sebagai sarana pengelolaan data, otomatisasi proses, dan penyedia informasi yang cepat serta akurat. Ketika sistem informasi dijalankan dengan baik, maka perusahaan dapat menciptakan nilai tambah, misalnya layanan menjadi cepat, lebih mudah digunakan, atau lebih efisien. Nilai tambah ini kemudian menghasilkan keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan bisa bersaing lebih baik dibandingkan dengan pesaing lainnya. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi adalah perusahaan Gojek. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan nama perusahaan itu? Gojek merupakan perusahaan teknologi yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010. Awalnya, Gojek hanya berfokus pada layanan transportasi online, namun kini berkembang menjadi platform digital dengan berbagai layanan yang mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain memberikan kemudahan bagi para pengguna, Gojek juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital dengan memberdayakan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi jutaan mitra driver di Indonesia. Beberapa layanan utama Gojek antara lain ada GoRide untuk transportasi roda 2, ada GoCar untuk transportasi roda 4, ada GoFood untuk pemesanan makanan, ada GoSend untuk pengiriman barang, dan juga GoPay sebagai layanan pembayaran digital. Gojek merupakan perusahaan yang berhasil memanfaatkan sistem informasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sehingga mampu bersaing di era digital. Hasil observasi proses bisnis. Secara umum, alur layanan pada Gojek dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan melalui aplikasi. Lalu pelanggan melakukan pembayaran jika memilih metode pembayaran dengan GoPay.
Selanjutnya, sistem akan mencari driver yang sesuai berdasarkan lokasi dan ketersediaan. Kemudian, driver menerima pesanan dan memberikan pelayanan. Setelah layanan tersebut selesai, pelanggan melakukan pembayaran jika memilih metode pembayaran secara tunai. Proses tersebut berlangsung secara otomatis dan dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi. Analisis value chain pada Gojek. Pada aktivitas utama, implementasi yang dilakukan Gojek meliputi yang pertama ada inbound logistik, yaitu Gojek melakukan registrasi dan pengelolaan mitra driver sebagai bagian sumber daya utama bagi perusahaan. Yang kedua, operations, yaitu Gojek menggunakan GPS dan algoritma pencarian untuk menentukan driver yang paling dekat dengan pelanggan. Ketiga, outbound logistik, yaitu Gojek menyediakan fitur pelacakan layanan secara real-time sehingga pelanggan dapat memantau perjalanan. Keempat, marketing dan sales. Gojek memanfaatkan promosi digital dan berbagai program diskon untuk menarik pelanggan. Kelima, service, yaitu Gojek menyediakan sistem rating dan customer service guna menjaga kualitas pelayanan. Selain aktivitas utama, terdapat juga aktivitas pendukung yang dapat memperkuat operasional perusahaan. Pada bagian infrastruktur, Gojek menggunakan dashboard manajemen untuk memantau aktivitas perusahaan. Pada aspek sumber daya manusia, sistem informasi digunakan untuk memonitoring kinerja mitra driver. Di bidang teknologi, Gojek memanfaatkan artificial intelligence atau AI serta analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan. Sedangkan pada bagian pengadaan, sistem informasi membantu perusahaan dalam mengelola vendor dan kebutuhan operasional lainnya. Halo semuanya, nama saya Amanda. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang presentasi yang sudah diberikan oleh teman saya. Nah, menjelaskan bagaimana Gojek menggunakan strategi sistem informasi untuk memenangkan persaingan pasar berdasarkan analisis data, yaitu ada 3 pilar kekuatan sistem mereka. Nah, pilar pertama adalah strategi keunikan layanan Gojek berhasil mengintegrasikan berbagai macam kebutuhan harian mulai dari transportasi, pesan makan antar atau biasa disebut GoFood dan hingga logistik dalam satu aplikasi terpadu. Nah, membuat layanan mereka berbeda dari yang lain dan sulit ditiru oleh pesaing. Nah, pilar kedua adalah kedekatan dengan pelanggan melalui pengelolaan data yang cerdas. Gojek mampu menyajikan personalisasi layanan, artinya aplikasi yang akan menyesuaikan rekomendasi dari fitur berdasarkan kebiasaan serta kebutuhan signifikan dari masing-masing penggunaan. Nah, pilar ketiga adalah keunggulan biaya dengan manfaat otomatisasi sistem. Gojek berhasil memangkas biaya operasional secara signifikan hingga harga yang ditawarkan itu kompetitif di pasaran. Semua strategi tersebut memberikan manfaat dan keunggulan kompetitif yang nyata. Nah, dari sisi manfaatnya, sistem informasi menghasilkan pelayanan yang jauh lebih cepat, operasional perusahaan yang lebih efisien, dan akurasi data yang tinggi, hingga pengambilan keputusan bisnis yang jauh lebih tepat. Nah, sementara di sisi keunggulan, Gojek unggul dalam kemudahan penggunaan aplikasinya, integritas banyak layanan yang dalam satu genggaman saja. Sistem pembayaran digital yang aman serta menyediakan layanan secara langsung saat itu tanpa ada penundaan. Nah, dari kesuksesan Gojek bukan hanya karena skala bisnisnya, melainkan kejelian mereka dalam mengoptimalkan teknologi informasi serta senjata utama dalam bersaing di pasaran. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Walaupun Gojek telah berhasil memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, gangguan server yang dapat menyebabkan layanan menjadi lambat atau bahkan tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan mitra driver. Kedua, ancaman keamanan data, mengingat Gojek mengelola data pribadi dan transaksi jutaan pengguna. Ketiga, ketergantungan pada internet, sehingga kualitas layanan sangat mempengaruhi oleh kestabilan jaringan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Gojek. Gojek perlu meningkatkan keamanan sistem guna perlindungan data pengguna dari ancaman siber. Gojek juga perlu menambahkan kapasitas server agar membantu menangani jumlah pengguna yang terus bertambah dan perusahaan dapat memanfaatkan big data secara lebih optimal untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sebagai kesimpulan, value chain membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pada Gojek, sistem informasi berperan penting dalam mendukung seluruh aktivitas bisnis, mulai dari proses operasional, pengelolaan mitra driver, hingga pelayanan kepada pelanggan. Melalui penerapan strategi sistem informasi yang tepat, Gojek membantu menciptakan keunggulan kompetitif melalui layanan yang cepat, efisien, dan terintegrasi dalam satu aplikasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan sistem informasi merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan Gojek dalam menghadapi persaingan di era digital ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua.